keberanian orang Yahudi terhadap Tuhan, terhadap Allah, sangat berani sekali. Artinya kalau Allah itu memerintahkan Jibril kepada Rasulullah mengantarkan wahyu, kami tidak mau beriman. Tapi kalau semua Allah itu memerintahkannya Mikail, kamu mau beriman. Pertanyaan nomor 4 ini tentang masalah Jibril sudah nggak benar. Karena orang Yahudi tahu apa, ada sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau seumpama jawabannya sama dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan beriman. Di antara klaim daripada orang Yahudi itu, di antaranya klaim terhadap malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril? Orang Yahudi itu paling benci sama malaikat Jibril. Sebab dari dulu yang namanya malaikat Jibril kan diperintah oleh Allah menurunkan azab kepada orang Yahudi karena kesalahan orang Yahudi. Menurunkan azab, menurunkan siksaan, maka orang Yahudi paling tidak suka. Nazala Jibrilu bil azab wasyiddah. Jibril itu kalau turun pasti membawa siksaan dan pasti membawa kesusahan. Wa nazala Mikailu bil khosbati wassalam. Kalau Mikail itu kalau turun dengan kesuburan, dengan kenikmatan, perdamaian. Makanya nahnu la nuhibbu Jibril, kami tidak suka malaikat Jibril. Wa Jibrilu aduwwun lana. Jibril itu adalah musuh bagi kami. Itu klaimnya orang Yahudi. Maka di sini orang Yahudi mengatakan, yang kalau seandainya mengatakan di depan baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, wa man sahibuka alladhi yanzilu alaika al-wahyi, kawan kamu yang menurunkan wahyu ini siapa? Kawan kamu Jibril apa Mikail? Lau kana Jibril, kalau Jibril sodakna, kami akan benarkan kamu. Wa amanna bika, kami akan beriman kepada. Tapi kalau seumpama bukan Jibril, kalau Jibril kami akan menentangnya. Jadi aneh orang Yahudi ini. Kalau seumpama menurunkan wahyu itu malaikat Jibril, maka mereka tidak akan beriman kepada Rasulullah. Tapi kalau seumpama yang menurunkan wahyu itu adalah Mikail, itu mereka akan beriman kepada Rasulullah. Maka di sini adalah ayat Al-Quran turun, karena aduwwan li Jibril bahkan wa Mikaila. Barang siapa itu musuh bagi malaikat Jibril dan malaikat Mikail, siapa itu malaikatnya? Ya fa innahu aduwwun lillah. Itu musuhnya Allah. Karena Allah tidak pernah beda-bedakan malaikat. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, inna aqrabal khalqi ila Allah ta'ala Jibril wa Mikailu wa Israfilu. Makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya adalah Jibril dan Mikail dan Israfil, peniup sangkala. Bukan berarti Rasulullah itu di bawah Jibril, karena Rasulullah hidupnya di dunia. Tapi sudah kalau seumpama ada bil ufuqil a'la, ketika Rasulullah sudah sidratul muntaha di atas Jibril, Rasulullah derajatnya di atas Jibril, karena malaikat Jibril itu masih di bawah Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah bisa naik, kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi itu dalam kitab Jami'ul Usul fil Awliya mengatakan bahwasannya ketika orang mau bertemu dengan Allah, itu yang hanya bisa bertemu dan ngobrol itu hanya manusia. Makanya malaikat disuruh menghormati manusia pada waktu zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang disebut alamnya alam lahud, dan ini ke alam lahud itu malaikat Jibril nggak ada yang mampu, nggak mampu. Malaikat pun nggak ada, Jibril pun nggak mampu masuk, tidak boleh. Makanya kalau kalian ada di Kitabul Mi'raj disebutkan Jibril itu tidak boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Biasanya orang kalau ditanya begitu jawabnya muter-muter. Kenapa Jibril nggak boleh masuk, Ustaz? Ya karena nggak boleh. Nggak boleh, ya nggak boleh. Sama siapa? Sama Allah. Ya kenapa nggak boleh ya Ustaz? Ya karena nggak bisa. Ya kenapa nggak bisa? Ya yang nggak boleh. Ini muter-muter aja.
Itu Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan karena Sidratul Muntaha itu min muqaddimatil lahud, termasuk pembukaan gerbang alam lahud. Alam lahud itu malaikat nggak boleh. Puncak pendekatan para malaikat adanya di bawah lahud, namanya Jabarut. Inilah Rasulullah masuk kepada mendekatkan diri kepada Allah itu di atas Jabarut, yaitu alam lahud. Sedangkan malaikat Jibril adanya di alam Jabarut. Alam Jabarut, Jabarutnya Allah, maka para malaikat muqarrabun disebutnya Jabrail. Di antaranya kalau Jabrail salah satunya dipanggil, diambil oleh Allah, berikan tugas, maka dari pemimpin. Jadi kayak kawah candra dibuka. Jadi artinya apa? Artinya bukan berarti Rasulullah di bawah Jibril. Ya yang paling akrab ya Rasulullah. Cuma kan permasalahannya kan Rasulullah kan eksistensinya akan ada di bumi. Sedangkan malaikat Jibril kan ada di alam Jabarut, jadi kan dekat. Makanya Rasulullah bicara seperti inna aqrabal khalqi ilallahi ta'ala Jibril wa Mikail wa Israfil. Bagaimana jarak Allah Subhanahu wa taala Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa innahum ilallahi ta'ala fa innahum minallahi ta'ala lamasiratu 50 alf sana. Jarak antara Jibril ke Allah Subhanahu wa taala kalau ditempuh itu 50.000 tahun. Jadi sangat jauh sekali. Kalau kalian, ya kalian nggak kelihatan. Semut masih agak mending, nggak kelihatan. Maka ada sekalian di sini. Kemudian ada di antaranya adalah Ibnu Surya, seorang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang masalah, bertanya bahwasanya siapa ya Umar atau ya Muhammad, siapakah teman kamu ketika yang menurunkan wahyu, siapa? Kata Rasulullah Jibril. Jibril, iya. Fa innahu aduwwun lana. Jibril itu adalah musuh kami. Kalau seumpama Jibril yang menurunkan wahyu yang diperintah oleh Allah, kami tidak akan beriman karena Jibril musuh kami. Tapi kalau seandainya yang menurunkan wahyu itu Mikail, Allah turunkan Mikail, kami akan beriman. Ini intervensinya orang Yahudi, keberanian orang Yahudi terhadap Tuhan, terhadap Allah, sangat berani sekali. Artinya kalau Allah itu memerintahkan Jibril kepada Rasulullah mengantarkan wahyu, kami tidak mau beriman. Tapi kalau semua Allah itu memerintahkannya Mikail, kamu mau beriman. Jadi objek membenarkan sebuah kebenaran, penilaian sebuah kebenaran itu bukan pada objeknya, tidak objektif, tetapi subjektif pada Jibrilnya. Nah kok suka tidak suka, kok ukuran kebenaran kok suka tidak suka, ini adalah pelajaran bagi kita. Kita ini kadang-kadang menilai sesuatu itu benar atau tidak berdasarkan suka nggak suka. Kalau terhadap orang yang kalian sukai, bagian orangnya salah, orangnya nggak karu-karuan, benerin aja. Tapi kalau seumpama orangnya kalian itu benci kepada orang itu, biar orangnya itu benar juga disalahin terus, nggak ada benarnya tuh orang. Jadi kalau seumpama kalian tuh cinta kepada orang, nggak ada salahnya, nggak boleh salah. Kalau salah kalian ngamuk-ngamuk, disalah-salahin kamu. Kalau seumpama kalian tuh benci kepada orang, orangnya harus salah terus. Kalau ada yang membela kalian jangan ngamuk-ngamuk. Itu Yahudi itu, sifat Yahudi itu. Jangan kalian lakukan seperti itu. Benar atau tidak itu bukan terletak pada benci atau suka atau tidak. Penilaian terhadap sesuatu jangan, ukurannya barometernya jangan like or dislike, suka atau tidak suka, tapi objeknya bagaimana? Apa yang didatangkan oleh malaikat Jibril, apa yang didatangkan oleh Allah, apa yang didatangkan oleh Nabi Musa dan Rasulullah, bagaimana sih perintah, gini benar nggak? Bahas itu, nggak usah mau yang mengatakan Jibril atau tidak. Ini satu asbabun nuzul yang diceritakan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti.